Jamaah Majelis Salim Allah. Untuk kajian fikihnya sebagai referensi kitab Fathul Muin, lugotnya Sunda ya, Sunda dan Indonesia. Insyaallah nanti dijelasin. Jadi kolaborasi ini malah biar tahu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Wa salisuha jeung ari katiluna tina sitah. Sitah itu yang 6 ya, rukun wudu. Ghuslu yadaihi eta ngumbah kana dua lengenna mutawadi. Min kafaihi tegesna tina dua dampal lengenna mutawadi. Wa zira'aihi jeung hasta duana mutawadi. Bikulli mirpakin kelawan sekabeh sikuna lil ayati kana ayat-ayat. Wasalisuha dan yang ketiganya daripada rukun-rukun wudu yang jumlahnya 6, ghuslu yadaihi itu membasuh kedua tangan. Min kafaihi ya, yakni dua telapak tangan, wa zira'aihi dan dua sikunya dan dua asanya ya. Bikulli mirpakin tentunya dengan seluruh sikunya, sikut lil ayati karena ayat. Jadi fardu atau rukun wudu yang harus tahu dan ada ketika wudu, yang jumlahnya kalau menurut mazhab Syafi'i dari kitab yang paling kecil sampai yang terbesar sekalipun itu nggak kurang nggak lebih ada 6 ya. Ya tentunya satu niat ya. Yang kedua membasuh muka. Nah sekarang yang ketiganya yaitu membasuh kedua tangan. Nah kedua tangan ini terdiri mulai dari telapak kedua tangan dan sikunya serta berikut ya, ini B di sini biasanya B maknanya B mana ma'a gitu ya. Artinya serta gitu ya. Iya. Beserta juga seluruh atau satu persatu sikutnya. Itu kudu kebasuh ya. Jadi itu. Jadi telapak mah tadi di awal mongko itu sunah. Nah, tapi ternyata ketika membasuh tangan juga itu wajib juga kudu kebasuh ya. Dari sini. Kan kalau telapak ini nih. Nah, kalau asa ini dari sini ke sini nih. Asa nih maksudnya. Nah, sedangkan sikutnya ini tuh. Ya, itu minimal tuh. Jadi dari telapak tangan, asa serta sikutnya. Itu yang wajib ya. Kudu kebasuh ketika wudu karena termasuk fardu atau rukun wudu. Apa sebabnya? Ya, lil ayat. Karena ayat itu kalau surah yang kelima ya ini Al-Maidah ayat 6 ya. Yang ya langsung ini aja ya. Ya
ayyuhalladzina amanu ila kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Tuh, jadi di waydiyakum itu tuh. Ilal marofik itu. Jadi hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak sholat, maka basuhlah. Pertama ya, kemarin wajah, muka. Nah, yang kedua, inilah yang wajib dibasuh adalah kedua telapak, kedua tangan ya. Nah, terdiri kedua tangan itu dari telapak hasta sampai kepada sikutnya gitu ya, gitu. Itu harus betul-betul kebasuh gitu ya. Jangan kadang-kadang kan suka ada gini orang, karena bajunya gitu. Itu doang tuh, nggak sah ya. Iya, jadi kudu ini kurang-kurang ya sikutnya. Kalau itu apa? Padahal itu ya. Udah ini. Ya. Udah diginiin susah. Kelihatannya. Karena kata Lili ke atasin aja terus. Nah, enggak di. Atau nggak sah tetap, jadi nggak bisa. Maksudnya dicelup sama dia. Iya, udah tuh dicelup. Nggak apa-apa kalau liwat mah. Tapi dicelupnya itu liwat nyampe ke sikut. Iya, tapi ini nggak dibuka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya nggak masalah gitu. Yang penting mah udah jelas kebasuh gitu. Gitu ya. Nah cuma itu dia bebasaan. Iya, iya. Makanya khususnya bagi perempuan ya. Iya. Ini kan kalau dia umpamanya longgar, nanti kalau pakai sholat kan takutnya kalau kemana-mana sebenarnya perempuan itu sholat nggak kudu bawa mukena, iya, jangan jadi alasan. Kenapa nggak sholat nggak bawa mukena? Iya, itu memang biasa. Jadi sebenarnya sederhana. Biasa kalau pakai baju mah begini ya, gitu ya biasa ya, longgar sehingga nanti kalau wudunya itu gampang. Nah nanti kalau sholat mah ini kalau umpamanya nggak diiniin, ini kan nanti ketika gerak walaupun tadi nggak tutup nih, tapi ketika kan yang wajibnya coba ini aja, coba di sini, nih batas pergelangan, gitu ya. Jadi seandainya lewat pergelangan kelihatan tuh ketika ngangkat otomatis batal. Iya sholatnya. Nah makanya jadi biarin ini juga nanti ini di sini pakai manset. Tuh sebenarnya perempuan mah gampang. Jadi biasa pakai pakaian biasa nih ya kemana-mana. Siapin nih manset gitu ya. Itu kalau waktu sholat. Nah kalau memang sarung kaki mah ya, emang itu mah ya dari sebelum juga nggak apa-apa. Ya ada jadi nggak pakai sarung kaki. Wah itu waktu sholat mah dia pakai sebab itu mah wajib semua kalau ketutupan. Gitu ya. Tapi itu perhatikan. Kalau pakai rok dalam terus dikebawahin jadi ini nggak. Boleh begitu juga ya. Ya boleh asal itu perhatikan ketika dia sujud terutama ya, jangan sampai kelihatan gitu aja. Begitu. Jadi ini nggak apa-apa dicelupin. Nggak apa-apa, boleh gitu ya, nggak apa-apa. Itunya ya. Juga posisinya dari sini langsung dicelupin. Gitu. Iya nggak apa-apa, ya gitu nggak apa-apa ya. Nggak dari sini lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi itu mah kesunahan aja nanti ada lah ya. Jadi masalah ininya mah mau dari sikut dulu ya, mau dari ujung jari dulu gitu ya, nggak masalah. Tapi nanti yang terbaiknya nanti dari ujung jari gitu ya, gitu. Makanya kan kalau yang tahu ya gitu. Jadi gini, gitu ya, gitu. Nanti nyelanya gini, gitu. Gitu ya, beda dengan kaki nanti gini. Makanya dia mah gitu set ya gitu ya, gitu setiap itu. Gitu ya. Gitu. Tiga kali ya. Iya. Kanan dulu. Iya, jangan kayak ada tuh sekarang viral ya. Jadi 3 kali itu kiri kanan. Itu kan sekarang ada tuh ya. Itu yang namanya Neng Umi Lela tuh ya. Ya pernah lihat gak videonya? Neng Umi Lela yang ngetin yang debat panas kemarin sama Roma ya. Iya, gara-gara ceramah itu beliau itu nyeritain tentang pertama sih nyanyiin lagu Oma ya, yang tentang narkoba itu ujung-ujungnya nyebutin
dia menghitung ini tapi anaknya jadi korban narkoba, sebutin lagi namanya lagi gitu ya. Itu ramai pan itu. Wah, akhirnya mah banyak yang ngituin kelemahan Neng Umi Lela ya. Gitu ya. Iya. Jangan jadi sekali lagi bukan kiri kanan ya kalau 3 kali. Kanan sebetulnya, baru kiri gitu. Gitu. Kalau kanan dulu. Iya. Jangan kanan kiri kanan. Iya. Yang katanya Neng Umi Lela mah katanya udah terkenal juga, kalau salah mah jangan yang diikutin. Iya. Gitu ya. Kayak ada tuh yang terkenal juga, yang lebih terkenal bahkan lebih senior dari Neng Umi Lela itu ada kan ya. Itu yang menganggap sholat itu nggak ada kodok ya, ada tuh ya, ini idola ibu-ibu biasanya ya, ada tuh. Jadi sholat mah kata dia nggak ada kodoknya. Kalau memang dia itu umpamanya kelupaan atau ketiduran, nah di mana dia ingat ya atau bangun udah habis waktu, udah aja sholat, jangan pakai kodok segala. Nah itu kalau seandainya dianya biasa apalannya nalar dari kecil, dia pakai adaan ya, katakan sholat subuh kesiangan, banyak dia pakai usolli fardhu subuh rakatain musabal kiblati, adaan nggak sah itu. Iya, mending kudunya mah pakai kodoan. Mendingan kalau emang nggak mau pakai mah udah usolli fardhu subuh rakatain musabal kiblati lillahi ta'ala, udah nggak pakai kodoan, nggak pakai adaan, gitu udah gitu ya. Berarti ya putra kalau bangun jam 7 langsung aja sholat subuh, gak apa-apa. Iya, jangan nungguin johor. Iya, jangan sekolah dia mau bi. Iya, jangan nungguin johor, ntar kan takut umpamanya nggak nyampe umur gitu ya. Jangan dibiasain begitu, ntar iya. Terus Gitu ya. Satu tuh. Jangan bangun jam 8 malam. Nah, itu ya. Perhatikan. Wajibu lan wajib goslu jami'i mapi mahalil pardi, ngumbah sekabeh perkara anu aya dina tempat ngumbah pardu, minsarin tegesna tina buluna, wazuprin jeung kuku, wa intola jeung senajan panjang, eta boleh ka sar, boleh ka jupur ya, boleh ka rambut, boleh ka kuku lah. Wajibun dan wajib goslu jami'i mapi mahalil pandi, membasuh seluruh anggota yang ada di bagian atau di tempat pardu, khususnya di tangan ini. Minsarin baik itu rambut, wazuprin maupun kuku, waintola walaupun panjang. Itu jadi wajib lagi nih. Ketika wudu, khususnya ketika membasuh kedua tangan ya, membasuh juga seluruh apa yang ada di tempat pardu. Pokoknya itu dari mulai ujung jari sampai sikut itu ya. Nah itu baik berupa rambut atau kuku. Pokoknya nih ada orang tangannya bulu doang gitu ya. Iya. Keturunan monyet ya. Banyak bulunya ya. Nah itu tetap kudu nyerap air, kudu kebasuh ya. Ya dan kuku juga tuh. Wah katanya yang kukunya sampai 1 meter ada kan dulu ya. Itu orang bisaan. Abi mah jangan miara kuku. Sesenti juga patah lagi ya. Ya ada itu orang yang kukunya apa melengkung gitu ya. Nah itu bagaimana wudunya itu ya. Itu kudu kebasuhan itu. Kudu benar-benar nyerap air ya. Tuh ya. Jadi hati-hati tuh, walaupun panjang baik itu kuku maupun rambut
tetap ya itu kudu kebasuh waktu membasuh kedua tangan khususnya ya, karena itu termasuk bagian tangan yang wajib kudu kebasuh. Parun ai haza parun utawi ikiku cabang masalah. Lau nasia ini mau bahasa parun lupa ini ya, lagi bahasa Sunda ini. Parun ari eta hiji cabang gitu ya. Ingat Jawa ya. Lau nasia lamun poho mutawadi yang wudu ya, lumatan karena seetik tina anggota wudu, sebelum karena seetik belah itu anggota wudu mah tambahan aja. Panggo salat tuluy kakumbah lumah pitaslisin dina ngumbah katiluna au i'adati wuduin atau ngabalikan deui kana wudu linisyanin karena poho lahu kana wudu awal la tajdidin lain wudu anyar-anyaran watiatin yang lain yang hati-hati ya, ajza'ahu maka nyukupan ya inggisalat ya, maksudnya kumbahan itu ya, karena kamu tawadi. Parun ini satu cabang masalah yang berhubungan dengan rukun atau fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh kedua tangan. Lawan Asia, kalau ada orang yang wudu lupa lumatan ya, pokoknya mah setemplok lah bahasanya itu. Pan salat kemudian yang setemplok yang gak kabasuh itu ya, baru terbasuh pitaslisin pada kumbahan, pada basuhan yang ketiga. Ya itu dianjok aja dulu lah supaya lebih paham ya. Ini kalau bahasa usul fikih namanya lap nasr muratab ya. Langsung aja kayak ini. Ajza'ahu maka itu sudah nyukupin. Jadi gini contohnya. Ada orang nih waktu wudu pertama ya. Kan wudu tadi 3 kali sebenarnya ya. Pokoknya nih di salah satu bagian tangan ini ada yang enggak kebasuh nih. Contohnya tadi pertama gitu dia cuma gitu doang tuh ya. Kedua begitu juga. Nah ketiganya nih baru ini kebasuh nih. Yang tadi enggak kebasuh itu. Nah itu cukup, boleh. Tapi dia enggak dapat keutamaan kesurahan 3 kali. Gitu. Karena dapatnya kesunahan 3 kali itu kalau yang pertama udah lengkap. Udah rata gitu airnya, udah kebasuh semua. Kalau belum mah enggak dapat. Tapi tuh untuk mencukupi mah cukup aja. Ya, pokoknya basuhan pertama belum rata semua. Basuhan kedua belum juga. Nah, begitu basuhan ketiga baru rata semua. Itu cukup, tapi kesunahan 3 kali enggak dapat. Karena untuk bisa dapat kesunahan 3 kali itu dari awalnya benar-benar sudah rata air itu, begitu ya. Gitu. Nah, baru yang keduanya. Atau orang ini sebenarnya lupa ya, satu bagian di tangan enggak kebasuh tuh waktu wudu.
kemudian panggo salat terbasuh, dan baru fi i'adati wudu'in tuh. Ketika ngulangin wudu aja jauh, maka itu mencukupi. Jadi seandainya nih waktu ngebasuh tangan ada salah satu bagian yang enggak kebasuh ya, karena lupa umpamanya. Nah itu bahkan dari wudu yang 3 kali itu enggak, gitu ya. Jadi udah 3 kali juga tuh enggak ini. Kalau tadi mah wudu pertama ya, tapi basuhan ketiga tuh baru kebasuh tuh. Yang tadi enggak kebasuh. Ini mah sebenarnya tuh wudu pertama sampai 3 kali juga dia enggak kebasuh, enggak ya. Tapi karena dia kayaknya was-was nih, ragu. Tapi tadi kayaknya tuh ini tangan masih kering gitu ya. Ada yang belum kebasuh ya. Ngulangin lagi tuh dia. Ngulangin lagi. Ya. Nah ngulangin lagi, baru terbasuh tuh di wudu yang kedua ya. Ini mah bukan basuhan ketiga, bukan, di wudu yang kedua. Karena dia tadi takut lupa, ya dia wudu lagi, gitu. Nah itu juga sama mencukupi. Tapi itu mah wudunya kudu 2 kali. Karena tadi ya sekali mah walaupun sampai 3 kali, dia tetap belum rata gitu. Gitu ya. Nah itu kalau memang tangan nih kita nggak cukup gini, begitu ada nih, ini masih kering, lain aja dulu basuh, nggak bisa, ya. Jadi kudu setelah tangan itu juga harus kebasuh lagi, ya. Kalau yang sifatnya diusap gitu, karena dalam wudu mah kudu tartib, begitu. Nah kecuali kalau antara kanan kiri ya nggak masalah, seperti ini, umpamanya tangan kanan nih yang nggak kebasuh ya, begitu dia beres, belum kebasuh, wudu udah beres ini, gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, dia basuh aja itu yang nggak kebasuh tadi ya. Nah kemudian dia langsung juga kepala, nggak apa-apa. Kemudian baru ke kaki. Jadi kudu setelah tangan itu kudu dikerjain lagi, karena wajib tartib, ya. Gitu kalau dari setiap rukun gitu ya. Nah kalau memang satu rukun tapi itu berpasangan, itu enggak masalah. Makanya orang ketika wudu kan bagusnya mah kanan dulu ya, kanan 3 kali baru kiri. Nah sekarang bagaimana umpamanya dia kiri dulu, takut ada yang nanya ya, ini bujangan nih khususnya anak muda ya, biar gagah gitu tuh. Kalau ngetes apa, kalau orang umpamanya wudu, dia ketika ngubah kedua tangan ini kiri dulu, gitu. Sah nggak? Ini bisa jadi banyak yang ketipu ini, karena dianggapnya tartib, gitu ya. Ini mah sah, karena yang dimaksudkan tartib itu mah adalah dari satu rukun ke rukun lainnya, bukan dalam satu rukun, gitu. Jadi saya, ya tapi memang sunnahnya ya kanan dulu gitu. Nah karena sunnah itu menjadi seandainya dibalik juga itu sah-sah aja gitu, nggak usah bingung gitu ya. Jadi begitu tuh. Iya tartib mah tadi. Jadi beda tartib, beda umpamanya sunnah kanan dulu gitu ya. Jadi kalau tartib mah wajib, itu mah setiap rukun. Jadi bedanya gitu aja, Bang. Kalau tartib mah bicaranya dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau yang namanya sunnah kanan dulu mah dalam satu rukun yang memang ada 2 anggotanya, seperti kedua tangan, kedua kaki gitu ya, gitu. Nah jadi itu cukup ya. Nah bagaimana kalau terbasuhnya pada wudu yang memperbarui ini? Jadi ini la tajdidin, enggak mencukupi kalau wudu yang memperbarui wahtiatin dan juga hati-hati. Enggak cukup tuh mah. Seperti gimana sih wudu yang namanya memperbarui? Jadi gini, sholat maghrib dia tuh pasti wudu ya, gitu. Nah ternyata tuh tadinya tuh waktu wudu untuk sholat maghrib ada yang nggak terbasuh nih tangannya, tapi dia pede aja, tangannya udah sah.
gitu ya. Nah makanya ketika dia sholat isya nih, dia niatnya bukan lagi nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, bukan. Nawaitu tajdidal wudu ya. Artinya memperbarui wudu gitu. Itu lain tuh ya. Jadi niatnya memperbarui wudu. Nah itu mah enggak cukup. Karena yang namanya memperbarui wudu mah hukumnya sunnah. Begitu ya. Ya bahkan termasuk wudu kehati-hatian. Artinya lah takut tadi wudu maghrib belum sempurna, wudu lagi lah nih. Walaupun belum ketut istilahnya. Nah, tetap aja ya memang pada hakikatnya dia wudunya waktu wudu maghrib itu enggak sah gitu ya, karena ada salah satu bagian yang enggak terbasuh gitu aja tadi. Tuh, jadi beda umpamanya terbasuh dalam basuhan yang ketiga kali atau mengulangi wudu ya dengan memperbarui ataupun kehati-hatian wudu. Kalau memang terbasuhnya tadi yang enggak terbasuh itu pada basuhan yang ketiga atau ketiga mengulangi dia wudu, kan kalau mengulangi berarti yakin ya ada yang belum kebasuh kan gitu ya. Nah itu mencukupi ketika kebasuh pada basuhan yang ketiga ataupun ketika mengulangi wudu. Tapi kalau memang dia niatnya waktu wudu yang keduanya itu karena untuk memperbarui wudu ataupun karena kehati-hatian, nah itu mah nggak cukup. Karena kalau yang namanya memperbarui wudu dan kehati-hatian itu mah sunnah, dan dia udah kan pede dianggapnya tuh wudu yang pertama udah sah. Padahal yang namanya wudu mah umumnya yang namanya ubudiyah ya itu bukan aja John mukalaf persangkaan, tapi kudu ada nafsul amri, kenyataan. Walaupun dia nyangka sah, kalau memang kenyataan enggak sah, tetap enggak sah. Sebaliknya, padahal mah itu nyatanya sah, tapi dia ragu, tetap aja enggak sah. Itu kalau masalah ubudiyah. Beda nanti muamalah mah masalah John mukalaf mah ya, yang namanya persangkaan itu enggak diperhitungkan, yang penting mah nafsul amrinya kenyataan. Tuh. Begitu bedanya ya antara ubudiyah dan muamalah nanti ya, termasuk munakahah lah nanti contohnya. Nah itulah rukun atau pandu wudu yang ketiga ya. Nah masih ada 3 lagi berarti karena semuanya 6 ya. Ya pokoknya mah sedikit-sedikit yang penting manfaat ya, paham ya. Dan kalau memang belum mengerti dan ada yang perlu dipertanyakan, nanti habis ngaji bisa lebih jelas, lebih jauh, lebih luas ya, silakan dipertanyakan. Ya mungkin cukup dulu untuk kajiannya, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma'lam tanafaddu bi ilmin inda hajatan ila tanzil rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzu min sakhatikal nar. Allahumma asil maqrabana atina sana fil akhirati qina adzaban. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i. Alhamdulillahirabbil alamin.